Oke, Sari. Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, ini pada tanggal 5 Maret 2023, kita bisa melaksanakan sharing session pertama sesuai dengan agenda yang sudah diberikan oleh ini ya, sebetulnya di buku sakunya masing-masing sebetulnya. Jadi di buku saku masing-masing itu eh, ada beberapa jadwal yang memang bisa dipakai untuk sebagai acuan. Kalau mahasiswa ada buku saku mahasiswa, kalau dosen ada buku saku dosen ya, ada buku saku. Nah, di masing-masing buku saku itu biasanya ada checklist ya, ada checklist. Tolong nanti dicek masing-masing. Saya kira hal-hal yang perlu dilakukan pada eh, minggu ke mungkin pertama sampai keempat di setiap bulan. Eh, kalau di Oke, saya sedikit berbagi layar dulu ya. Saya berbagi layar. Nah, ini sempat saya catat beberapa checklist yang ada di dosen sebetulnya. Kalau di mahasiswa mungkin berbeda ya. Coba nanti bisa disesuaikan saja. Nah, ini mulai dari awal pra penugasan. Ya, ini sudah tuntas semua. Diikuti oleh ya ini checklist dosen ini, checklist dosen. Kemudian di penugasan itu eh, ada beberapa kegiatan sebetulnya. Kalau di pra penugasan ini hal-hal sebelum dilakukan proses penugasan atau pelepasan. Kalau penugasan mulai dari awal penugasan sampai dengan kegiatan penugasan dan juga akhir penugasan. Ada checklistnya. Nah, ada beberapa. Oke, baik, saya lanjut ya. Eh, oh, tadi jaringan saya ada trouble. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi di prapenugasan sudah semua kegiatan eh, bisa dilalui oleh mahasiswa atau dosen. Kemudian saat ini sudah masuk di awal penugasan sebetulnya, mulai dari pendampingan, pemilihan dan yang lain-lain, dan sampai dengan sharing session hari ini. Sebetulnya jadwalnya di hari Sabtu ya, tapi karena hari Sabtu ada kegiatan, jadi saya tawarkan apakah minggu pagi atau malam. Nah, jadi tidak apa-apa kita sesuaikan saja tanggal 4 Maret ya, 4 Maret. Kemudian mungkin saya perlu menanyakan terkait dengan ini barangkali apa eh, untuk ini apa pretest AKM kelas apa sudah tuntas di masing-masing sekolah, Dea atau Fai? Untuk AKM dari Bantaran 3 itu belum Bapak, karena salah satunya itu terkendala oleh jaringan juga begitu Pak. Tapi sudah dilakukan ini ya, simulasi awal misalkan begitu, atau sudah dilakukan instalasi AKM-nya, sudah dilakukan tapi belum tuntas, maksudnya begitu, atau bagaimana, Sinta? Kalau dari sekolah sendiri untuk simulasi AKM itu sudah, cuma untuk dari kita itu belum belum Pak. Oh, belum dilakukan, ya tidak apa-apa. Kalau sejadwal sampai tanggal 12 Maret sih sebetulnya. Kemudian untuk di Gunung Tugel, barangkali baik, gimana progresnya? Untuk di SDN Gunung Tugel masih Hmm, belum Bapak. belum juga ya. Oke, baik. Oke. Ya silakan direncanakan mungkin sampai minggu ketiga sebetulnya, sampai pekan ketiga ini. Kemudian ya ada jadwal memang untuk di awal penugasan nanti merancang program sesuai kebutuhan. Nah, maksud saya malam ini kita bisa berdiskusi itu. Bisa berdiskusi barangkali bisa memaparkan rencana programnya atau bisa kita sebut sebagai rencana aksi kolaborasi ya dengan sekolah. Nah, kemudian nanti ada FKKS.
forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Nah, dalam artian di forum komunikasi dan koordinasi sekolah itu harapannya nanti tim ini melakukan pemaparan terkait dengan rencana aksi kolaborasinya dengan sekolah. Nah, ini kalau di jadwal memang tanggal 6 sampai tanggal 18 Maret begitu ya. Nggak apa-apa, mungkin di pekan-pekan ini, di minggu-minggu awal Maret ini, silakan dilakukan analisis. Barangkali kan sudah 2 pekan berjalan ya. 2 pekan berjalan, mulai dari laporan awal sampai dengan pekan ini, dilakukan analisis, dan itu bisa nanti dituliskan dalam bentuk rencana aksi kolaborasinya. Nah, harapannya nanti masing-masing tim punya agenda rutin, ya bisa ada agenda rutin, bisa juga ada agenda harian, agenda mingguan, ada agenda bulanan, begitu menyesuaikan dengan kondisi sekolah, begitu. Lebih-lebih nanti akan menghadapi bulan Ramadan, mungkin juga akan agenda bulanan ya, misalkan ada pondok Ramadan dan yang lainnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu dipersiapkan saya kira oleh masing-masing mahasiswa. Kalau yang poin ketiga ini kan tidak perlu ya, weight point ini, karena nanti biasanya dilakukan di tengah penugasan. Nanti ada namanya tes tes tengah semester ya, bisa kan. Oh iya, ya, itu pesawat Garuda ya, ya sana. Oke. Bisa. Oke, nanti tiap pekan, tiap 2 minggu sekali kita jadwalkan untuk sharing session. Ya, jadi rencana memang kalau saya rencanakan di sini ada bisa tiap Sabtu sebetulnya. Jadi kalau memang tiap Sabtu memungkinkan ya tiap Sabtu. Misalkan setelah kegiatan dari sekolah, kalau tidak memungkinkan ya seperti ini, bisa hari Minggunya dan yang lainnya. Gitu untuk minimal dalam 1 bulan kan 2 kali pertemuan. Itu sekarang service pertama. Baik, mungkin kita fokusnya ke sana dulu barangkali. Kemudian sebelum kita berdiskusi terkait dengan rencana aksi kolaborasi dari masing-masing sekolah, saya ingin sedikit mereview terkait dengan laporan ya. Jadi saya sudah ngecek tadi di laporan mingguan, kalau format sudah sesuai begitu ya. Kalau secara format untuk laporan mingguan itu sudah sesuai untuk mahasiswa. Tadi saya cek di ini ya. Sambil saya buka dulu ya. Oke. Nah, oke, bentar saya. Oke. Ini saya coba berbagi lagi. Ya, pastikan formatnya sesuai, dan tadi saya cek rata-rata sudah sesuai dengan format yang sudah diterbitkan oleh panitia KM. Nah, ini untuk laporan mingguan ya. Terlihat ya apa yang saya tampilkan, Pak Ik dan Dea, di masing-masing serta. Terlihat ya? Siapa Dea ini? Oke, baik. Iya, Bapak, terlihat. Oke. Laporannya sudah, jadi format laporannya sudah. Jadi mulai dari identitas mahasiswa, jadi ini silakan nama Anda nanti ditulis, NIM-nya, asal PT-nya, sekolah penempatannya di mana, nama DPL-nya. Kalau belum lengkap nanti silakan bisa dilengkapi barangkali. Kalau nama saya ada yang keliru, saya kira yang bisa dicek di drive itu ya, pakai itu saja namanya barangkali. Kemudian laporan minggu kedua. Hari ini kan laporan minggu kedua. Ada tadi yang juga menuliskan minggu kedua dalam kurung ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi sebetulnya ketika Anda membuat laporan itu kan ada pilihan ya sebetulnya. Sebetulnya Anda membuat laporan itu kan dari hari Senin sampai hari Sabtu ya di sekolah itu.
Jadi kalau saya cek di laman tadi, ini ada yang contoh punya dia ya, saya punya dia. Di sini memang anu ya sampai tanggal 3 ya maksud saya. Nah, ini kan laporan kedua tanggal 27 sampai dengan tanggal 3 Maret begitu. Apa pilihannya begitu atau mungkin bisa disesuaikan dengan aktivitas hariannya maksud saya sampai karena aktif sekolah kegiatan aktifnya Senin sampai Sabtu, maka mungkin periode berikutnya boleh nanti itu di update sampai ini sampai hari Sabtunya begitu. Saya tidak tahu anunya. Di kolom mahasiswa saya tidak tahu pilihannya minggu kedua itu apa langsung otomatis tanggal 27 sampai tanggal 3 di laporan itu atau mahasiswa bisa memploting sendiri. Tolong nanti saya berikan feedback ya. Apakah itu memang otomatis dan juga yang lainnya. Nah, secara umum memang di laporan yang Anda buat sudah sesuai. Jadi formatnya sudah sesuai, Anda menggunakan metode STAR, yaitu situasi. Nah, di situasi ini barangkali selama 1 minggu lewat, yang sudah Anda lewati, itu silakan Anda bercerita barangkali. Bercerita tentang kondisi di sekolah. Ya, kondisi yang ada di sekolah. Jadi kondisi di sekolahnya barangkali ya sementara saya demo dulu ya, nanti bisa bergantian maksud saya. Oke. Nah, jadi situasi yang terjadi selama kegiatan berlangsung barangkali. Jadi situasinya monggo nanti diceritakan selama 1 pekan yang sudah lewat itu hal-hal apa yang sudah ditemui di sekolah itu tadi. Nah, dari situasi itu biasanya Anda akan membagi tugas, saya kira. Jadi karena tim, maka nanti bisa berbagi tugas. Misalkan ketika ada yang di situasi sudah ada diceritakan, misalkan ada kegiatan literasi, ada kegiatan numerasi, ada adaptasi teknologi, mungkin juga ada membantu administrasi dan yang lainnya. Ini adalah di situasi yang Anda temui di kondisi selama 1 minggu itu tadi. Nah, kemudian tentu kan dibagi tugas sebetulnya ya, membagi tugas dari 1 pekan yang sudah lewat itu. Masing-masing orang mesti akan berbeda, ceritanya akan berbeda. Biarpun mungkin nanti ketika masuk kelas mungkin dengan tim itu bisa bersamaan, tapi kan nanti objeknya nanti mungkin bisa sedikit berbeda. Jadi nanti di task ini Anda silakan ceritakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan begitu. Dan harapan saya tidak 1 kalimat atau 2 kalimat begitu ya. Silakan bisa Anda ceritakan hal-hal yang sudah tugas-tugas yang memang disepakati bersama begitu. Jadi jangan hanya ringkas-ringkas saja begitu. Jadi silakan bisa Anda mengeksplor tugas Anda itu dengan bercerita begitu. Artinya ya hitung-hitung Anda membuat narasi untuk karya ilmiah sebetulnya nanti. Nah, jadi bagaimana nanti bercerita. Kemudian aksinya ya. Jadi aksi itu nanti aksi yang dilakukan untuk menghadapkan ketika menemui situasi yang ada di sekolah mungkin literasinya mungkin belum ada, numerasinya mungkin ada tapi tidak maksimal, maka nanti aksi apa yang dilakukan? Tentu kan dari tugas sebetulnya ya. Dari tugas yang disepakati bersama itu, aksi yang dilakukan apa? Misalkan pendampingan untuk budaya literasi di awal kelas, misalkan itu. Silakan bisa bercerita setiap personal bisa menceritakan hal-hal yang sudah dilakukan. Kemudian tentu hasilnya juga perlu diceritakan. Setelah Anda ada situasi di sekolah tertentu, kemudian sudah ada tugas dan aksi yang dilakukan, tentu ada hasil kan. Ada dampak maksud saya. Ada dampak positif yang dilakukan. Misalkan selama 1 minggu ini, ada perkembangan yang positif yang diperoleh oleh siswa yang didampingi dan semacamnya. Silakan bisa Anda berceritakan. Boleh dalam bentuk poin-poin, boleh dalam bentuk narasi juga boleh, silakan. Silakan masing-masing personal mungkin akan berbeda ya gaya menulisnya. Nah, kemudian harapan saya tolong
hal-hal terkait dengan penulisan juga bisa diperhatikan. Misalkan ketika menulis, biasakan nulis dengan rata kanan kiri, misalkan begitu. Nah, jadi membiasakan Anda ya seperti ini rata kanan kiri gitu ya, rata kanan kiri. Misalkan satu paragraf bisa dua paragraf begitu ya. Jadi nanti bisa berurutan, bisa menyambung ya. Kemudian kalaupun nanti ada yang typo atau mungkin yang seperti bersambung, tolong itu dipastikan tidak bersambung. Mungkin ketika di convert ke PDF bisa ada yang bersambung. Itu tolong dipastikan. Seperti laporan awal kemarin, ada beberapa laporan yang memang typo, dia nyambung antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, itu tolong dipastikan sudah tidak ada di laporan-laporan mingguan. Saya kira sebetulnya ketika Anda menulis setiap hari, misalkan menyicil satu kalimat, tugasnya apa, aksinya, nanti ketika dirangkum bisa jadi sebuah laporan mingguan sebetulnya. Kalau dulu di KM 3 sampai KM 4 itu, mulai KM 1 sebetulnya ada laporan harian. Mahasiswa itu menulis laporan harian yang hampir mirip sebetulnya. Jadi ada pertanyaan ini apa, pertanyaan ini apa, pertanyaan apa. Dan diakumulasi dalam bentuk laporan mingguan. Nah, di KM 5 tidak ada itu. Nah, barangkali praktek baik yang ada di KM sebelumnya bisa Anda tiru sebetulnya. Jadi misalkan menulis satu kalimat, kemudian dari masing-masing. Dan nanti bisa menjadi di akhir minggu bisa Anda jadikan sebagai laporan mingguan. Boleh. Kalau persepsi saya begitu. Jadi misalkan ketika Anda menyicil satu kegiatan, nanti ketika di akhir, nah itu tinggal meringkas saja sedikit, tidak terlalu banyak. Ada juga yang menyertakan dokumentasi, tidak masalah saya kira, asalkan tidak tidak menyalahi format yang ada. Misalkan Anda menyertakan dokumentasi kegiatan, boleh. Silakan dokumentasi kegiatannya bisa dibuat sebaik mungkin, boleh. Bisa misalkan dalam bentuk tambahkan sebuah tabel atau dua kolom, boleh. Jadi kolom pertama, kolom kedua, nanti ada keterangan di bawahnya apa, gitu. Nah itu lebih baik, begitu. Jadi ketika Anda bercerita, ada bukti bahwa, oh Pak, di SD ini sudah ada praktek baik bagaimana mengenalkan siswa itu untuk penanganan kebakaran misalkan. Nah, kan ada fotonya, di foto masukkan di situ. Nah, itu kan ilustrasinya nanti akan kena. Oh, ini ya kegiatannya. Nah, itu boleh. Kalau di laporan kedua belum ada tidak masalah sebetulnya. Mungkin laporan ketiga bisa menjadi praktek baik bagi anggota yang belum punya dokumentasi ya. Bisa taruh di bawahnya, bisa dua kolom, mungkin enak mungkin dua kolom ya. Jadi dua kolom, jadi ada dua baris, ada tabel yang berisi dua kolom, nanti masing-masing kolom itu ada gambar, nah nanti ada keterangan di bawah. Ya, silakan. Memang tidak dibatasi ya sebetulnya, tidak dibatasi. Itu mungkin untuk terkait dengan laporan mingguan, rata-rata memang sudah relatif sudah sesuai, tinggal mungkin beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, yang itu mungkin dirasa sepele, tapi akan berdampak sebetulnya ketika dibaca orang. Kalau misalkan ketika tidak rata kiri rata kanan, itu ya tidak enak sih pandangnya. Dalam hal penulisan pun nanti ketika karya ilmiah, kok asal-asalan begitu. Nah itu mungkin membiasakan. Saya kira praktek baik teman Anda yang sudah membuat, misalkan melampirkan file dokumentasi, kemudian membuat penulisan yang enak dibaca, misalkan ketika membuat paragraf 1, paragraf 2, tidak nyambung banyak. Nah itu mungkin juga akan menjadi pembiasaan, dan nanti ketika menulis laporan akhir, harapannya sudah terbiasa menuliskan, menceritakan hal-hal tadi. Baik, saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk review laporan mingguan di minggu kedua ini. Baik, sebelum dilanjut, saya berharap masing-masing ketua tim atau yang mewakili nanti bisa memaparkan ini, maksud saya rencana aksi kolaborasinya, merancang program yang poin ke ini. Saya tandai ya. Yang poin ke ini, merancang
program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, bisa memaparkan, kalaupun belum buat slide PowerPoint tidak masalah, mungkin dalam bentuk catatan-catatan kecil, kita diskusikan hari ini. Tapi sebelum itu barangkali mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan. Saya persilakan, silakan. Dipersilakan mungkin kalau ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, baik itu dari bantaran ataupun dari Gunung Tugel. Halo. Ada nanti. Gimana, Dea sama Faik? Ada yang mau dikonfirmasi mungkin? Atau ditanyakan? Baik, kalau belum ada, baik, kita lanjut diskusi ya untuk ini rencana program ininya apa rancangan programnya. Saya persilakan dari Bantaran dulu, silakan. Dea dan kawan-kawannya, silakan. Halo, ada awan. Dea bisa, suara saya terdengar ya Dea sama yang lain untuk yang di Bantara? Enggak Bapak, ini Ya, ya. masih sama teman Pak. Oke. Sudah ini dia, sudah menuliskan rencana program yang akan dilakukan selama penugasan. Sudah mendiskusikan dengan tim atau sudah punya catatan? Gimana? Untuk gambarannya sudah Pak, tapi untuk prokernya apa saja tuh masih belum. Oh, masih belum. Cuma awalnya saja. Boleh diceritakan, tak apa-apa. Jadi nanti mungkin bisa mau dibuat ini saja sebetulnya, dibuat apa di Google Sheet atau di Google Dokumen, nanti ditaruh di Drive, kemudian di share di grup. Saya bisa ngecek, maksud saya bisa ngecek ketika ada perubahan, nanti bisa Anda lakukan secara online begitu. Boleh diceritakan terlebih dahulu kalau memang belum ada catatan secara khusus, dia dan rekan-rekan yang di Bantaran, silakan. Permisi Bapak, izin Ya, silakan. Ya, Fadila. ya. Sebenarnya sudah ada beberapa rencana untuk soal Bantaran juga, tapi mungkin lupa-lupa ingat gitu. Untuk yang literasi itu kan dari SD Bantaran juga tuh masih banyak murid-murid yang belum lancar membaca gitu Pak. Jadi mungkin untuk murid-murid yang belum lancar membaca itu terutama untuk kelas 2 yang pernah kami Awal pegang itu ya itu diberikan tambahan untuk berlatih membaca mungkin Bapak. Itu bidang literasi ya. Oke. Ya, oke. Kemudian untuk kelas 3, 4, 5, 6 yang mungkin sudah mulai lebih bagus daripada kelas 1 dan 2 itu mungkin bisa dimulai dengan diadakan menulis diary. Oke. Sebenarnya saya cek di laporan awal itu kan sudah ada rencana ya sebetulnya. Rencana yang sudah ditetapkan. Baik, mungkin literasinya itu, kalau numerasinya mungkin juga perlu dilakukan ya. Lakukan. Maksud saya begini, nanti silakan diidentifikasi yang memang menjadi program harian, dalam artian program harian pendampingan bagi literasi yang memang siswa yang
belum banyak ini ya, banyak perkembangan dalam berinteraksi, itu bisa menjadi harian atau mungkin jadi mingguan. Ada juga program-program yang memang perlu dirancang menyesuaikan dengan kondisi. Misalkan ketika ada tadi kemarin saya cek Sabtu ceria, misalkan begitu ya. Sabtu itu digunakan kan mingguan itu. Nah, itu menjadi kegiatan mingguan. Ada juga mungkin yang bulanan, contoh seperti kegiatan yang insidentil begitu ya, misalkan ketika masuk Ramadan ada pondok Ramadan yang dilaksanakan sampai dengan nanti di akhir program itu adalah mungkin ada momen untuk ada kegiatan pelepasan dengan sekolah begitu. Nah, itu tolong diidentifikasi maksud saya dari kondisi yang ada di sekolah, kemudian dirancang kegiatan-kegiatan harian, mingguan, bulanan sampai dengan mungkin beberapa bulan ke depan, itu nanti kan kegiatannya bisa berulang, ada yang satu kali tuntas. Nah, itu tolong dirancang dan dibuat programnya begitu. Nah, nanti ketika di FKKS, nah tim bisa memaparkan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah bisa memberikan feedback. Maksud saya, mungkin dari pihak sekolah juga ada masukan dan bisa diakomodir. Gitu. Nah, supaya paham maksud saya, sivitas akademika sekolah itu bisa paham ketika ada kegiatan-kegiatan. Dan perlu diingat bahwa program KM itu memang ini ya, tidak menggantikan guru saya katakan, tapi pendampingan dalam literasi dan numerasinya. Toh biarpun Anda masuk di kelas, kemudian nanti membantu guru, itu salah satu saja, tapi bukan tugas utama maksud saya ya. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi barangkali di sekolah itu bisa lebih dikawal oleh program. Ada lagi mungkin tambahan, Fadila dan dia, hal-hal yang mungkin akan dilaksanakan selain yang tertulis barangkali di laporan awal itu sudah saya baca sebetulnya di Bantaran ada beberapa program ini, oh cukup baik. Nah, itu tolong nanti Anda buatkan anunya ya, PPT-nya maksud saya nanti. Jadi sehingga tahu maksud kegiatan ini apa nanti. Misalkan dari output outcome-nya nanti apa yang akan diharapkan. Ya. Ada lagi mungkin tambahan dari yang ini, Bantara? Sudah cukup. Mungkin Sudah. itu saja, Pak. Oke, baik. Ya, sementara itu ya, nanti tolong barangkali disusun barangkali untuk rancangan programnya nanti atau rencana aksi kolaborasinya. Baik, kemudian kita beralih ke ini, mungkin ke SD Gunung Tugel. Baik, gimana? Dan rekan-rekannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Program-program yang dilaksanakan di SDN Gunung Tugel 2, yang pertama mengenai literasi, yaitu membiasakan membaca teks bacaan sebelum pembelajaran. Khususnya pada kelas tinggi dimulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kelas 1 dan 2 kita masih membantu dalam mengenalkan huruf-huruf begitu Bapak. Karena kebanyakan anak kelas 1 dan 2 di sana tidak melaksanakan sekolah TK, melainkan sudah langsung masuk SD. SD ya, oke. Calihitungnya berarti belum. Ya masa-masa calihitung sebetulnya itu 1-2 itu. Ya. Oke, terus berikutnya. Apalagi? Yang kedua, pembiasaan numerasi, hafalan perkalian dan pertambahan untuk kelas tinggi. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, yang terakhir, Sabtu ceria. Nah, di Sabtu ceria ini, setiap minggunya kita memiliki program yang berbeda-beda. Misal, pada minggu-minggu berikutnya, kami ada program melukis menggunakan biji-bijian, begitu Bapak. Memanfaatkan media yang ada di sekolah ya, di sekitar sekolah, lingkungan sekolah. Bisa juga dengan bersih-bersih, senam, dan juga jalan-jalan.
Begitu, Bapak. Samping itu ada lagi mungkin tambahan dari yang lain? Sudah, Bapak. Kita ada 3 program. Ya, baik. Ya, jadi nanti bisa juga di ini ya, maksud saya. Karena masa-masa sekolah, anak-anak itu lebih senang biasanya dengan game. Misalkan game literasi, game numerasi, gitu. Ada momen-momen untuk belajar literasi numerasi itu dengan permainan. Nah, sebaiknya silakan bisa mengeksplor permainan-permainan yang mungkin terbiasa di lingkungan itu dan bisa dijadikan sebuah efek balik untuk mengenalkan literasi dan numerasi. Dan juga mungkin adaptasi teknologi seperti AKM kelas ini kan itu ada adaptasi teknologi begitu. Mereka mengenalkan kepada mereka penggunaan perangkat misalkan laptop atau PC atau apa begitu. Dan itu ya melek teknologi saya kira begitu. Nah, itu tolong mungkin fokusnya ada 3 itu tadi ya, ada 3 misalkan literasi, numerasi dan adaptasi. Itu bisa dirancang program-program yang memang nanti bisa dalam hal pendampingan literasi dan numerasi. Nah, jadi masa-masa 2 minggu ini silakan bisa Anda eksplor. Termasuk juga kompetensi dari guru, kemudian kondisi lingkungan sekolah. Saya kira tidak perlu terlalu ideal. Yang terpenting nanti manfaatkan yang ada di lingkungan sekolah. Manfaatkan di lingkungan sekolah. Contoh kemarin bahan bacaan mungkin secara umum bisa kalaupun belum ada buku bacaan atau perpus bisa kita bawa mungkin cerpen atau komik atau koran yang bisa mereka berlatih untuk itu dan yang lainnya. Ya, sehingga menimbulkan semangat untuk belajar siswa saya kira. Saya lihat di beberapa aktivitas di IG-nya sudah cukup baik begitu. Tinggal itu mungkin dia narasikan nanti di laporan mingguan. Kemudian nanti dinarasikan dalam bentuk rencana program, termasuk seperti publikasi di IG, publikasi di YouTube. Itu Anda masukkan nanti dari rencana kegiatan itu. Misalkan tiap pekan, tiap hari kita update publikasi. Ya salah satu tujuannya bisa berdampak untuk pengenalan sekolah, begitu ya. Kemudian di YouTube nanti mengenalkan fasilitas atau keunggulan atau kearifan lokal yang ada di sekolah, begitu. Jadi sebetulnya apa yang sudah Anda lakukan tiap hari itu, kegiatan yang Anda publikasikan tiap hari itu ya sudah bisa dijadikan program ini sebetulnya, program penunjang untuk literasi dan numerasi. Nah, tinggal mungkin kita bisa mengeksplor dan menyadari, oh iya itu juga masuk program ya. Apa yang saya lakukan, misalkan ketika ada yang merekam dan penulis itu juga masuk program begitu. Ketika mendampingi administrasi itu juga masuk program. Nah, saya kira itu yang perlu disadari oleh mahasiswa. Sebetulnya mahasiswa sudah melakukan itu, cuman tidak sadar bahwa oh itu juga bisa jadi program, oh itu jadi pendukung untuk kegiatan yang ada di sekolah. Gitu. Ya. Saya kira mulai ini ya minggu depan bisa merancang ininya PPT-nya begitu. Silakan dirancang. Mohon maaf ini mungkin 5 menit lagi Zoom ini mati. Mungkin nanti bisa bergabung kembali ya, karena Zoom-nya tidak unlimited begitu ya. Ya, barangkali